Ya, dari 4 nasib honorer yang tidak masuk database PKN. Yang pertama, ini adalah teman-teman diangkat menjadi PTKK penuh waktu, alias lulus PTKK ya. Nah, kalau semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya seleksi PTKK tahap 2 itu diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak terdaftar di database PKN ya. Termasuk juga untuk yang sudah masuk database PKN ketika tidak bisa mendaftar di tahap 1 maupun juga nggak lulus seleksi administrasi. Itu diperbolehkan untuk mendaftar di tahap 2. Nah, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang teman-teman yang tidak terdaftar di database PKN itu kira-kira seperti apa ya. Dan di sini setidaknya itu ada 4 nasib honorer non-database PKN dan seperti ya nanti akan ada kriteria tertentu yang dirumahkan maupun juga dialihkan menjadi outsourcing ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Yuk kita simak ya. Di sini kalau misalkan kita mencari kata kunci yaitu 4 nasib honorer non-database PKN itu kira-kira seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini telah terbit yaitu sebelumnya itu dari Kemen Penerbit nomor 16 tahun 2024 atau 25 ya. Yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya atau tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pengangkatan P3K paruh waktu itu adalah dikhususkan bagi teman-teman yang memang di sini tidak kebagian formasi P3K 2024 hasil perangkingan seleksi Anda belum mendapatkan kuota formasi. Nah, untuk P3K paruh waktu itu dikhususkan bagi teman-teman yang berstatus yaitu baik itu R2 maupun R3 tanpa L ya. Artinya difokuskan hanya untuk tenaga honorer yang terdaftar di database PKN saja. Nah, kira-kira bagaimanakah dari teman-teman yang tidak masuk di database PKN, apakah juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau mungkin seperti apa? Dan di sini informasi pertama kita kutip yaitu dari jpn.com, yaitu nasib honorer non-database PKN sudah jelas ya. Nah, jalan satu-satunya. Nah, kira-kira apa saja nih? Di sini seperti yang kita kutip dari cpn.com Muko ya. Muko yaitu Kemen Penerbit nomor 16 2005 ini telah mengatur secara gamblang bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya untuk honorer database PKN yang tidak terakomodasi pada seleksi P3K 2024. Hingga saat ini belum ada regulasi secara khusus ya yang mengatur cara mengatasi honorer non-database PKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN hanya mengatur secara umum ya bahwa mulai 2025 itu hanya dikenal 2 jenis kepegawaian di instansi pemerintah ya. Yaitu yang pertama adalah PNS, yang kedua ini adalah P3K teman-teman. Nah, di Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu, honorer non-database PKN ini akan dirumahkan ya. Jadi kabar buruknya ini adalah kalau misalkan di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Muko, honorer yang tidak masuk database PKN ini nanti akan dirumahkan. Seperti yang sampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Muko, Abdianto menyatakan pihaknya merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sesuai dengan aturan dan juga ketentuan yang berlaku ya. Sementara untuk honorer database PKN yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tahap pertama, kata Abdianto, sesuai petunjuk BKN pusat akan diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian beliau sambung yaitu yang di luar itu tentu sangat disayangkan ya, dan kita ingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait honorer non-database PKN, ketentuannya adalah dirumahkan ya. Ini katanya saat dihubungi dari Muko. Dia mengatakan jalan satu-satunya untuk tenaga honorer non-database PKN ya ini dipekerjakan sebagai tenaga outsourcing bagi tenaga yang dibutuhkan ya seperti software, kemudian cleaning service, kemudian juga penjaga malam dan lain sebagainya teman. Jadi untuk yang bisa di-outsourcingkan itu adalah untuk jabatan-jabatan dia, yaitu seperti software, cleaning service, kemudian juga penjaga malam. Meskipun demikian, di sini nanti untuk pengangkatan tenaga outsourcing ini sesuai arahan BKN ya, sesuai dengan kebutuhan OPD. Kabit Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Muko Niko Hafri mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga honorer non-ASN data SPKN di daerah tersebut ya. Yang mana seperti yang disampaikan bahwasannya di sini untuk jumlahnya itu bisa jadi bertambah atau berkurang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan OPD.
atau unit kerja karena pengangkatan mereka tidak melibatkan PKPSDM-nya. Inilah ujarnya mengenai honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini untuk teman-teman yang diakomodasi dalam P3K pada waktu itu hanya teman-teman yang sudah masuk di database BKN. Lantas untuk yang tidak terdaftar di database BKN, kalau misalkan kita cek di salah satu instansi atau di Muko-Muko, itu nanti akan dirumahkan ya. Ada juga yang nanti akan di-outsourcingkan. Kalau misalkan kita sandingkan dengan informasi lainnya, di sini seperti yang kita kutip dari salah satu instansi ya, yaitu dari Jambi teman-teman. Kalau misalkan di Jambi itu berbeda lagi ya. Kalau di Jambi itu di sini telah diberikan surat edaran yaitu terkait tentang ini, yaitu pemerintah Provinsi Jambi itu melakukan pendataan bagi pegawai non-ASN yang tidak masuk di database BKN ya. Ini adalah khusus bagi teman-teman di Jambi yang nggak masuk database BKN, dilakukan pendataan ya. Di sini sudah diberikan yaitu aplikasi khusus ya. Nah ini, selanjutnya untuk yang sudah masuk database BKN ini nggak boleh nih untuk ikut mengikuti pendataan ini. Jadi pendataan kalau di sana itu tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 ya. Dan kalau misalkan kita simpulkan dari informasi ini kira-kira dari 4 nasib honorer non-database BKN, ini kira-kira seperti apa? Tentunya persepsi dari tiap-tiap instansi mungkin saja bisa jadi berbeda teman-teman ya. Kalau misalkan kita kutip dari beberapa instansi tadi di sini sepertinya yang pertama ya dari 4 nasib honorer yang tidak masuk database BKN. Yang pertama, ini adalah teman-teman diangkat menjadi P3K penuh waktu, alias lulus P3K ya. Nah, kriteria yang bisa diangkat P3K penuh waktu atau lulus P3K itu siapa saja? Ya tentu saja di sini teman-teman yang pelamar non-ASN yang tidak masuk database BKN. Ketika kalian ini mengikuti seleksi, kemudian kalian lulus ya, menang perandingan, maka di sini teman-teman nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan tentunya untuk harapan kita seluruhnya itu adalah seperti ini. Harapan kita pastinya kita bisa diangkat untuk menjadi P3K penuh waktu. Ini kemungkinan yang pertama, nasib pertama tentunya nasib yang kita inginkan ya, yaitu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua, tentunya mungkin saja teman-teman nanti tetap menjadi honorer ya, alias tidak dirumahkan. Karena memang pada dasarnya dari pusat sendiri itu menyatakan bahwasannya tidak ada istilah untuk nantinya itu pemecatan ya atau PHK. Jadi tetap dipertahankan teman-teman. Semoga saja di sini nanti tetap menjadi honorer ya, meskipun kita nggak lulus seleksi. Kemudian kalau misalkan di Muko-Muko tadi di sini adalah ada yang nantinya di-outsourcingkan, itulah untuk jabatan-jabatan yang tadi disampaikan ya dari PKPSDM-nya, mulai dari sopir, cleaning service, pengamanan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat inilah yang sangat tidak diharapkan, yaitu dirumahkan tentunya ya. Nah semoga saja di sini nanti kalau misalkan kita nggak lulus seleksi, kita tidak dirumahkan tentunya ya. Nah kira-kira demikian, semoga saja seluruhnya ya honorer tahun ini bisa lulus dan diangkat P3K ya.